Teman-teman, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai, kini mulai banyak merek motor listrik yang meramaikan pasar otomotif tanah air. Tapi di samping itu, mulai bermunculan juga nih bengkel spesialis kendaraan listrik yang katanya bisa konversi dari yang tadinya motor bensin ke motor listrik. Penasaran? Tonton videonya sampai selesai. Saat ini saya sudah bersama Mas Adi Siswanto selaku owner dari bengkel Patrick Bike. Oke. Mas Adi, nih Halo, saya mau ya. tanya-tanya nih Mas. Siap. Patrick Bike itu sebenarnya apa sih Mas? Mungkin boleh dikenalin dulu nih ke pemirsa Great Auto nih. Oke. Jadi kebetulan di sini aku adalah owner Patrick Bike ya. Untuk Patrick Bike sebetulnya adalah singkatan. Oke. Ya, Patrick Bike ya, singkatan. Patricknya itu pengrajin listrik. Oh, ternyata pengrajin listrik. Ya, kita itu pengrajin listrik di sini. Jadi pengrajin semua listrik ya kan, lebih khususnya ke bidang kendaraan. Kendaraan. Ya, baik itu skuter, sepeda, motor. Sekarang kita lagi belajar tentang mobil. Gitu. Mobil juga berarti ya? Kita lagi pengen belajar, walaupun udah beberapa kita menyediakan komponen untuk assembly mobil listrik, tapi kita lagi memperdalam lagi untuk saat ini. Oke. Jadi mungkin di video saat ini kita nih pengen yang lebih ke motornya nih Mas. Siap. Kan bisa konversi ya Mas ya? Ya, di Dari sini motor bensin, yang dari motor bensin ke motor listrik. ya, Itu benar bisa Mas? betul, di sini bisa. Jadi kebetulan kita di sini menyediakan komponen untuk merubah motor biasa menjadi motor listrik. Baik itu motor matic, motor bebek, motor laki, atau skuter yang sekarang lagi rame itu Vespa ya. Vespa juga bisa. Ya, Vespa juga bisa. Selain menyediakan komponen, kita juga terima untuk pemasangannya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa masang, kita di sini emang bengkel spesialis modif motor listrik. Gitu. Oke. Itu ada paket-paketnya nggak sih Mas? Berapa biayanya, mungkin range-nya dari berapa sampai berapa gitu? Oke, mungkin teman-teman banyak banget nih yang mempertanyakan, Mas, berapa sih biaya? Iya, kan pasti biaya itu. untuk merubah motor biasa menjadi motor listrik. Oke. Nah, untuk biayanya sendiri kita di sini ada paket-paketnya. Ada paket hemat, paket standar, sama paket custom. Oke. Untuk paket hemat kita mulai dari 15 jutaan. Mulai dari Ya 15 kan? juta. 15 juta. Di bawahnya 15 juta bisa nggak? Bisa. Bisa. Ya kan? Oh, Tinggal ada tergantung. lagi dari Ada bawahnya. lagi ya kan. Cuma lebih enaknya datang sini langsung kita negosiasi. Kayak Oke. gitu. Itu untuk paket hemat. Untuk paket standar antara 20 sampai 25 juta. Itu untuk paket standar. Sedangkan untuk paket custom kita biasa di atas 30. 30 sampai Ya, sampai Ya, up lah ya kan. terhingga lah ya. Untuk motor yang pernah kita buat sampai saat ini yang termahal itu di angka 80-an. 80 juta. Ya. Gitu. Gitu. Itu speknya mungkin bisa dijelasin Mas? Sebetulnya harga itu menentukan sama yang namanya pertama kecepatan. Oke. Semakin cepat harganya semakin mahal. Oke. Yang kedua sama jarak tempuh. Jarak tempuh. Semakin jauh jarak tempuhnya maka semakin mahal juga. Karena dua komponen itu yang mempengaruhi, yang pertama kapasitas baterai, yang kedua daya motornya. Itu semakin besar baterainya semakin mahal kayak gitu. Untuk paket hemat ya, untuk paket hemat balik lagi tadi ya, kan tadi harganya 15 jutaan. 15 juta. Nah, untuk paket hemat sendiri itu kecepatannya kurang lebih 50 sampai 60 km per jam Maksimal ya? maksimal. Sedangkan untuk jarak tempuhnya kurang lebih 40 kiloan. Jarak tempuhnya 40 km. Ya. Oke. Tuh. Untuk paket standar kita lebih fleksibel ya Om ya. Ya. Lebih bisa mengikuti sama permintaan. Oke. Biasanya kalau yang harga 20 sampai 25 itu kecepatannya kurang lebih 90 km per jam. Untuk jaraknya kurang lebih bisa 60 kiloan.
Itu kalau disetarain, setara motor berapa cc? Kalau yang paket 20, yang paket standar ya, paket standar itu setara motor 110 cc-an. 110 cc ya, bisa sampai kecepatan 90 km. 90 lebih dikit lah, 100-an bisa masih gitu. Terus Untuk yang paket custom, untuk paket tadi? custom itu kita untuk saat ini kita bisa ngikutin request permintaan dari permintaan customernya. Biasanya kalau custom itu kecepatannya pasti di atas 150 kilo. 150 km per jam. Waduh. Untuk jarak temunya biasanya 80 kilo atau 100 kilo. Gitu. Jadi jarak temunya makin jauh, kecepatannya juga makin tinggi. Ya. Ini setara berapa cc Mas kalau motor yang konvensional? motor yang tadi ya, yang untuk paket custom ya, itu bisa setara 250 cc lebih. Oke. Iya. Siap. Betul. Itu untuk pengerjaannya berapa lama sih? Untuk proses pekerjaan di sini kita tergantung lagi padat atau enggak ya. Iya. Tapi rata-rata di sini untuk pengerjaan 2 sampai 4 mingguan. 2 sampai 4 minggu. Ya, tapi kalau kayak Vespa kita udah bisa lebih cepat lagi. 3 sampai 1 minggu udah selesai untuk Vespa. Oh. Ya, jadi jangan khawatir nih. Ya kan, untuk Vespa kita udah makin cepat proses pekerjaannya. Kenapa? Karena kita udah beberapa kali ya. Jadi udah paham cara bikin armnya, cara bikin ini, jadi udah makin cepat proses pekerjaannya. Emang sejauh ini udah motor apa aja sih Mas? Kayaknya lebih sering apa sih? Paling banyak? Sebetulnya untuk custom motor itu kita paling banyak malahan Vespa di sini. Vespa paling banyak konversi itu ya? Konversi Vespa. Jadi karena kan motor Vespa kan motor klasik ya Om ya. Jadi banyak banget penggiatnya. Banyak banget. Terus ditambah motor Vespa kan gimana ya? Banyak banget yang minat sama motor Vespa. Cuma kadang-kadang mereka kesulitan pada saat terjadi masalah atau trouble. Karena kan 2 tak kayak gitu, kadang-kadang suka mogok platinanya, ininya. Makanya ada beberapa orang yang pengen dirubah menjadi elektrik supaya lebih nggak terlalu banyak otak-atiknya lah gitu. Oke. Tapi harga yang tadi tuh nggak berpengaruh ke jenis motor ya, misalkan motor Vespa atau... Ya, untuk masalah harga tidak berpengaruh. Nggak berpengaruh karena apapun motornya jadi tergantung itu tadi jarak tempuh sama kecepatan. Oke. Itu ada garansi nggak sih Mas? Kalau dari kita untuk motor ada garansi 6 bulan. Untuk baterai ada garansi 3 bulan, elektrik 3 bulan. Selama 3 bulan itu ada masalah, bawa sini aja free, nggak ada biaya. Sebenarnya motor listrik dan baterainya itu ada ada umurnya nggak sih Mas? Kalau misalnya kita udah konversi nih kan? Iya, betul. Itu ada umurnya nggak sih dia? Sebetulnya yang ada umurnya adalah baterai. Baterai. Jadi emang baterai itu didesain dari sononya, dari pabrikannya itu 1000 cycle. Bahasanya 1000 cycle atau kurang lebih 4 tahunan. 4 tahunan? Ya, jadi nanti setelah 4 tahun baterai itu akan bermasalah atau akan rusak. Gitu. Untuk baterainya. Sedangkan komponen yang lain, apakah ada umurnya? Selama ini sih kayak dinamo nggak ada umurnya. Dinamo nggak? Ya, dinamo nggak ada. Dinamo atau motor itu nggak ada umurnya. Tapi ada yang tidak boleh, kayak kena kerendam air, lewat banjir, itu nggak boleh. Tapi kalau cuma lewat hujan doang aman. Hujan masih bisa lah. Masih bisa. Terus kayak genangan gitu boleh nggak Mas? Misalnya genangan asal jangan lebih dari 20 cm lah. 20 cm Ya, masih lebih aman dari lah 20 cm bahaya. Nanti bisa kemasukan air motornya. Oke. Itu perlu perawatan nggak Mas? Kayak baterai, terus motor? Nah, ini kelebihannya motor listrik ya. Yang pertama, motor listrik itu nggak ada perawatan sama sekali. Jadi nggak kayak motor bensin yang harus ganti oli sebulan sekali, servis tune up 3 bulan sekali, ya kan. Kalau motor bensin, kalau motor listrik nggak ada. Jadi dia cuma servis kalau rusak. Kalau nggak rusak atau nggak mogok ya nggak diservis. Gitu. Tapi kan tadi baterai kan punya umur ya? Umur, ya. Itu ya. berapa Mas biayanya kalau ganti baterai itu? Untuk ganti baterai kebetulan emang komponen termahal di kendaraan listrik untuk saat ini adalah baterai. Baterainya ya? Baterainya paling mahal. Untuk yang contohnya nih, untuk yang paket hemat, yang harga 15 jutaan. Juta tadi ya? Untuk harga baterainya sendiri kurang lebih 5 sampai 7 jutaan. 5 sampai 7 juta. Ya. Oke. Itu 4 tahun berarti? 4 tahun. Tapi kan harga tersebut diakumulasikan dengan kita beli bensin, ya harusnya lebih irit yang listrik ya. Karena nggak ada servis, nggak ada ganti oli, nggak ada beli bensin. Kalau kita beli bensin kan tiap minggu berapa gitu. Oke, ibaratnya kita nabung lah. Nabung nanti di ujung. Beli baterai. Iya. Gitu.
Terus kalau yang tadi, yang berapa? Yang standar paket Yang standar pakai standar, untuk harga baterainya bisa 10 juta. 10 juta baterai? Ya. Untuk paket custom, ya pokoknya harga baterai itu sepertiga sampai setengahnya adalah harga baterai. Ya, sepertiga. Ya, 30 sampai 50% adalah harga baterai dari harga paket tersebut. Mungkin banyak juga yang nanya ya Mas ya, kalau motor udah dikonversi jadi motor listrik, itu surat-suratnya gimana sih Mas? Gitu kan banyak pasti. Banyak banget. Sebetulnya untuk saat ini kita masih berusaha agar kita bisa merubah yang tadinya STNK-nya konvensional dirubah menjadi listrik. Cuma kan masih proses, kita masih proses. Jadi untuk saat ini yang sudah kita konversi masih menggunakan STNK bawaan. Tapi tidak menutup kemungkinan tahun depan atau next ya kan kita masih berusaha nih, masih ngajuin dokumennya lah. Karena banyak banget kita harus sertifikasi bengkel, sertifikasi mekanik gitu. Jadi kita harus datanya harus lengkap dulu lah di Kemenhub supaya kita bisa merubah STNK biasa menjadi STNK elektrik. Oke. Itu kan dari Kementerian Perhubungan juga udah ada kan Mas ya? Udah ada perpunya ya. Apa sih Mas syaratnya biar bengkel tuh dapat sertifikasi konversi motor listrik gitu? Untuk saat ini kita masih masih belajar ya kan, masih melengkapi data itu dan datanya kita belum begitu lengkap ya. Dan untuk apa ajanya bisa langsung ke Menhubnya aja gitu. Kan sekarang merek motor listrik juga banyak. Udah banyak ya. Itu terima servis juga nggak sih Mas di sini? Kebetulan di sini bengkel umum ya. Jadi di sini kita selain modifikasi, kita tuh di sini sebetulnya bengkel servis. Jadi servis dari semua jenis motor yang ada di pasaran kita insya Allah bisa. Termasuk upgrade ya. Upgrade juga bisa. Upgrade juga bisa. Jadi teman-teman yang udah punya motor pabrikan ya kan, udah punya motor pabrikan tapi dia rasa tarikannya kurang atau kecepatannya kurang tinggi atau jarak temunya kurang jauh, bisa dibawa ke sini untuk di upgrade bahasanya. Ya, kalau motor-motor bensin di bore up ya, naik stroke ya kan, bisa juga di sini. Ya. Biasanya emang kalau motor dari pabrikan tuh berapa sih Mas maksimalnya biasanya? Rata-rata kalau pabrikan tuh di angka 70 ya. Yang paling kenceng motor pabrikan tuh 70. Rata-rata di 50 sampai 60. Kayak yang skuter-skuter gitu ya. Skuter kayak gitu. Ya. Nah, kebanyakan kan kecepatan segitu tuh menurut orang Indonesia masih kurang. Masih kurang. Rata-rata mereka pakai di angka 80 atau 90. Makanya dari yang ada pabrikan kita rubah, kita modif supaya kecepatannya bisa 80 atau 90 km/jam. Oh, itu udah banyak juga Mas? Wah, udah mulai nih. Udah mulai banyak yang konversi, bukan konversi, yang upgrade ya. Bore up kayak gitu udah mulai banyak. Bore up, spesialisnya motor listrik lah ya? Spesialisnya motor listrik. Itu kalau gitu harganya sama nggak kayak tadi? Oh enggak, murah. Kalau bore up murah. Untuk gambaran aja ya buat teman-teman nih yang punya motor listrik dan pengen bore up kecepatan, bore up jarak, tergantung nanti juga di sininya. Untuk upgrade kecepatan ya, atau yang lagi upgrade kecepatan 2-3 juta. Kalau upgrade jarak tempuh 5-7 juta. Sekitar 7 juta ya? Itu untuk kecepatan 90 tadi ya? Kecepatan 90 ya. 90 km per jam dan jaraknya? Dan jarak tempuhnya 2 kali lipat. 2 kali lipatnya? Ya. Jadi berapa? Kalau bawaannya 40 berarti jadi 80. Kayak gitu. Kenapa sih Mas? Antara konversi dan upgrade tuh beda harganya? Beda jauh, beda. Soalnya kan kalau konversi kan ada banyak komponen di situ. Kalau upgrade kan cuma sebagian komponen aja yang kita ganti. Oh iya. Juga sih. Gitu. Kalau konversi sejauh ini motor-motor yang istilahnya apa ya? Umum di pasaran tuh Mas, motor bensin gitu. Itu udah ada apa aja sih Mas? Paling banyak Vespa malahan. Vespa. Selain Vespa tuh ada nggak? Ada Matic kan ada. Terus motor-motor laki. Motor-motor laki tuh kayak ya KTM Duke kita pernah. KTM Duke udah 2 kali kita konversi. Beat juga kan pernah? Beat pernah juga, Beat. Wah, Beat kenceng banget tuh dulu tuh. Itu Beat diapain Mas? Dulu Beat pakai paket custom dia. Paket custom ya? Ya, dia larinya bisa 170 km/jam. Itu paket custom habis berapa? Itu yang Beat kemarin habis kurang lebih 45 jutaan. 45 juta? Iya. Lumayan juga ya? Iya. Kenapa Mas alasan orang pengen konversi deh? Jadi kebanyakan gini Om, kalau yang orang-orang konversi tuh bukan untuk mobilitas ya, jadi kayak lebih ke hobi, lebih ke hobi ya. Jadi kalau namanya hobi kan berapapun pasti dia akan bayar gitu. Yang penting dia puas. Nah,
Contoh yang Beat kan kelihatannya motor apaan sih, motor matic, motor ini ya. Tapi begitu nyobain, wah kenceng banget. Di situ sih nilai kepuasannya mungkin di situ Om, ya kan. Ya motor apaan sih, tapi begitu ditarik, wah udah kayak motor Ninja 2,5, gimana rasanya Om, coba. Maksimalnya gitu. 170 maksimalnya. Pernah kita balap ya, kita coba balap waktu itu, bukan balap, drag. Drag. Kita coba cek time, itu di angka 8,9 atau 8,6 gitu. 8,6 detik, 201 meter. 201 meter? Iya. Itu pasti ada penyesuaiannya Mas, kalau misalkan speknya udah kayak gitu kan istilahnya kencang lah ya. Iya. Apa sih penyesuaiannya dari kaki-kaki mungkin? Kaki-kakinya udah rubah semua, kaki sok-soknya udah rubah, remnya juga udah pakai yang bagus semua. Jadi emang ya jangan sampai cuma kencang doang tapi safety-nya kurang kayak gitu. Berarti kalau misalkan mau yang paket apa ya? Berarti paket yang apa tadi? Custom yang ya. Custom itu perlu kaki-kaki perlu ya? Kaki-kaki harus dirubah juga Om. Jangan sampai Pengereman dirubah. juga. Rem dirubah. Kalau yang paket itu tadi yang Nggak usah, murah kalau paket yang perlu standar kayak gitu nggak usah, masih pakai bawaan. Masih bisa lah ya. Masih bisa. Jadi nggak terlalu biayanya nggak terlalu banyak lah. Iya. Tapi kalau yang pakai standar semuanya sih di biaya itu udah termasuk rem-rem kayak gitu. Oh, sudah termasuk? Ya, cuma kan kalau yang pakai standar pakai remnya yang standar, bukan pakai yang bagus. Bukan pakai yang Ya, yang bermerek lah. merek aftermarket gitu ya. Iya, aftermarket kayak gitu. Tapi kalau yang udah spesial custom kayak gitu udah pakai aftermarket. Dari shock breaker semua lah ya. Shock breaker. Itu udah termasuk biaya itu belum sih tadi yang custom? Tadi itu belum sebetulnya. Oh, belum ya? Baru Kalau sama ini kurang lebih 50-an lah. Mas Adi, mungkin ini banyak yang penasaran ini di belakang kita ini apa sih Mas? Ini belakang kita ini adalah motor replika motor BMW. Ini tadinya pakai mesin Scorpio. Tadinya Scorpio ya? Ya, tadinya pakai Customan mesin aja ya? Scorpio, mesinnya diturunin, kita rombak, kita rubah pakai elektrik. Kebetulan untuk speknya yang kita pakai di sini, ini kita cuma pakai 3 kW, tapi pakai tipe mid drive, pakai rantai dia. Oh, pakai rantai. Ya, Ini pakai motornya rantai. ya? Motornya di depan, di tengah sini ya. Di tengah ya? Ya, ini kita pakai rantai ke belakangnya. Karena posturnya berat, makanya kita pakai mid drive. Terus permintaan yang punya motor ini bakal banyak dipakai ke puncak. Jadi kita buat touring ya, spek touring. Jadi gimana caranya supaya powernya tuh ada, karena kan puncak naik-naik kayak gitu ya Om ya. Jadi powernya bisa lebih dapat lagi gitu Om. Emang udah didesain di situ. Kebetulan ini emang custom ya, bukan asli. Ini tenaganya berapa Mas? Kecepatannya? Untuk kecepatannya kurang lebih bisa 100-an lah. 100 km per jam. Untuk tenaganya lumayan gede nih. Kalau setaranya berapa cc deh? Setaranya ya mungkin mungkin sama kayak Scorpio-nya lah. Tenaganya iya sama kayak 200-an, 200 cc-an. Jarak tempuhnya? Jarak tempuhnya nih jauh ini, bisa ke Bandung. Bisa ke Bandung Iya. sekali penuh ya? Sekali penuh, karena ini kan pemiliknya tuh orang Sentul. Orang Sentul. Nah, dia katanya tiap minggu ke Bandung. Nah, dia pengen bikin motor listrik yang bisa jarak temunya dari Sentul ke Bandung. Ini sekali ngecas berapa Mas? Berapa biayanya? lama? Berapa lama? Pengecasannya? Untuk lama pengecasannya kurang lebih bisa 8 jam, 10 jaman. Karena baterainya gede banget. Ini tuh baterai. Ini baterai ya? Iya. Ini cover ya? Ini cover ya. Dibikin kayak mesin kayak gini gitu. Mesinnya baterai. Motornya ini. Motornya belakang. Iya. Dari sekali apa? Sekali ngecas. Ngecas penuh ya? Penuh itu dari Sentul ke Bandung. Di Bandung ngecas 2 jam atau 3 jam bisa balik lagi. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang saya dengan Mas Adi. Buat teman-teman yang mau kepoin, ini alamatnya ada di mana Mas? Kita ada di Jatiwarna, Jalan Raya Kranggan, di Gang Kicil kita. Di Gang Kicil, lebih tepatnya cari aja di Google Patrick Bag. Patrick Bag ya. Kalau nggak follow IG kita Patrick Bag juga. YouTube kita juga ada Patrick Bag Custom. Fanspage ada juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Grid Auto News dan follow Instagram Grid Auto News. Oke Mas Adi. Oke, terima kasih banyak waktunya Mas ya. Makasih banyak udah mampir sini. Sering-sering nanti. Siap. Oke teman-teman, sampai jumpa.